Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Malam ini saya akan membahas satu materi berkaitan dengan badan hukum dan badan usaha. Ini di-trigger oleh pertanyaan salah seorang teman yang menanyakan, Pak, kalau misalkan badan usahanya PT, boleh nggak melaksanakan pengadaan langsung? Nah, sebelum saya strike menjawab pertanyaan itu, maka saya akan mengulas dulu tentang apa yang disebut dengan badan hukum, apa yang disebut dengan badan usaha. Ada badan usaha berbadan hukum, ada juga yang cuman berbadan hukum saja. Jadi ada lembaga itu organisasi, ada yang berbadan hukum saja, ada yang berbadan usaha berbadan hukum. Nah, badan hukum ada berbagai macam bentuk, yaitu pertama, badan hukum itu bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk perkumpulan, bisa juga berbentuk untuk yang profit itu bisa berbentuk PT. Nah, PT ini adalah badan usaha berbadan hukum. Ini namanya perseroan terbatas. Kemudian ada juga yang disebut dengan firma. Nah, firma ini badan usaha berbadan hukum. Kenapa disebut badan usaha berbadan hukum? Karena tujuannya profit. Sedangkan yayasan hanya badan hukum saja. Tapi memang ada beberapa yayasan yang memiliki unit usaha. Nah, unit usahanya ini yang nanti akan bisa saja berbentuk firma, bisa berbentuk usaha dagang. Nah, usaha dagang juga termasuk dalam badan usaha berbadan hukum. Jadi bisa kita lihat tadi, badan usaha berbadan hukum itu ada perseroan terbatas, ada ini CP, komanditer, ada firma, ini perorangan sifatnya, kemudian ada juga usaha dagang. Kemudian ada juga yang disebut dengan koperasi. Nah, koperasi ini adalah badan usaha berbadan hukum. Apa tandanya dari berbadan hukum? Berbadan hukum ini artinya apa? Dia memiliki akte pendirian perusahaan yang terdaftar di Kemenkumham. Badan hukum berbadan usaha atau badan usaha berbadan hukum ini sangat berbeda dengan kualifikasi usaha. Kalau kualifikasi usaha ini ditentukan oleh, menurut Undang-Undang 20 tahun 2008, ditentukan oleh omset usaha dan kekayaan bersih. Misal untuk usaha kecil itu omset usahanya tidak lebih dari 2,5 miliar. Jika omset usahanya lebih dari 2,5 miliar, maka otomatis dia seharusnya mendaftar menjadi kualifikasi usaha menengah. Jadi kita ada mengenal tiga hal: badan hukum, badan usaha, dan kualifikasi usaha. Nah, kalau kita melihat ini berarti apakah PT pasti kualifikasi besar? Apakah PT pasti kualifikasi menengah? Apakah PT pasti bukan kualifikasi kecil? Tentu kita tidak bisa menjustifikasi ini. Karena apa? Bisa saja badan usaha berbadan hukumnya berbentuk PT, tetapi dia mempunyai kekayaan bersih tidak lebih dari 500 juta atau omset usahanya tidak lebih dari 2,5 miliar. Maka kemudian dia akan masuk dalam kualifikasi usaha kecil. Sehingga ketika dia mengurus izin usaha yang bisa berbentuk surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha pariwisata, surat izin usaha perhotelan, surat izin usaha jasa konstruksi, izin usaha industri, ketika omsetnya di bawah 2,5 miliar atau kekayaan bersihnya di bawah atau sampai dengan 500 juta, maka dia tetap berbentuk kualifikasi usaha kecil meskipun badan berupa PT. Demikian juga dengan CP. CP atau komanditer itu tidak berarti bahwa kemudian ketika CP dia pasti usaha kecil. Karena bisa saja CP adalah badan usaha berbadan hukumnya, tapi kemudian ketika berusaha sekian lama berusaha, kemudian dia mendapatkan laba usaha, omset usaha yang lebih dari 2,5 miliar. Maka CP ini pun semestinya harus mendaftarkan, meregistrasikan dirinya menjadi perusahaan menengah atau besar. Kemudian ada juga yang disebut firma. Firma, apakah firma pasti perusahaan kecil? Tidak juga. Usaha dagang pun seperti itu juga. Usaha dagang tidak selalu kecil, bisa saja usaha dagang itu justru adalah perusahaan menengah dan besar. Bedakanlah antara badan hukum, badan usaha, dan kualifikasi usaha. Kualifikasi usaha ditandai dengan surat izin usahanya. Untuk perusahaan perorangan tidak diwajibkan surat izin usaha. Untuk perusahaan yang berbadan hukum,
maka diwajibkan izin usaha. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa menjawab pertanyaan dari kawan tadi, apakah PT boleh menjadi penyedia pengadaan langsung? Jawabannya adalah boleh kalau PT tersebut izin usahanya adalah izin usaha kecil. Atau yang kedua, kita mengenal konsep kecil non kecil tidak hanya berdasarkan nilai. Pengadaan langsung bisa saja tidak merupakan paket kecil, dia bisa saja menjadi paket non kecil kalau misalkan pengadaan langsungnya untuk barang-barang yang sifatnya spesifik, yaitu sifatnya tidak berada di pasar persaingan sempurna, atau kompleksitas barang jasanya dari sisi kualitas, kuantitas, lokasi atau waktu tidak mampu disediakan atau tidak mampu disediakan oleh perusahaan kecil. Apa misalkan barang itu? Senjata api. Senjata api satu unitnya bisa saja harganya tidak sampai 200 juta. Tapi ketika pemerintah mau membeli senjata api, ada unsur-unsur kompleksitas di situ. Misalkan senjata api itu harus terregister di Mabes Polri, kemudian perusahaannya harus PT yang memiliki izin usaha, kemudian sekaligus izin dari Mabes Polri untuk menyalurkan alat senjata api. Nah, pistol meskipun harganya tidak sampai 200 juta, ini bisa dilakukan dengan pengadaan langsung, tapi pengadaan langsungnya harus kepada PT yang memiliki izin usaha yang besar. Jadi menjawab pertanyaan tadi bahwa boleh saja pengadaan langsung dilakukan dengan perusahaan atau perseroan terbatas, badan usaha berbentuk PT, selama memang perusahaan itu adalah perusahaan yang berada dalam kualifikasi kecil dan barang jasanya adalah barang jasa yang sederhana, kemudian nilainya tidak sampai 2,5 miliar. Atau boleh saja bertransaksi dengan PT yang kualifikasinya besar, dilakukan dengan proses pengadaan langsung, tetapi syaratnya adalah barang yang diadakan bukanlah barang yang sederhana atau standar atau tidak cukup mampu disediakan oleh perusahaan kecil. Jadi meskipun nilainya tidak sampai 2,5 miliar, tapi kompleksitasnya tinggi, maka ini bisa saja diklasifikasikan sebagai barang dalam klasifikasi non kecil atau kompleks. Karena kompleks, maka perusahaan terbatas yang memiliki izin usaha menengah atau besar dapat menjadi penyedia pada proses pengadaan langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Jika ada hal-hal yang keliru, mohon dibetulkan, mohon disampaikan melalui komen supaya ini menjadi penyempurnaan kita bersama. Mohon kawan-kawan juga bersedia untuk membaca komen-komen di bawah, karena diskusi-diskusi kita itu bisa saja menjadi semakin penyempurna materi ini. Kemudian buat request bahasan lainnya, mohon ditulis di dalam komen untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Insya Allah kalau misalkan saya mempunyai kemampuan, kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu untuk bisa disampaikan kepada kawan-kawan semua, nanti kita bahas bersama. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.